Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, terutama buat teman-teman yang lagi sakit asam lambung. Semoga cepat sehat. Hari ini aku mau cerita tentang pola makanku ya. Pola makanku itu berapa jam sekali. Jadi pola makanku ini aku lakukan untuk masa penyembuhanku 6 jam sekali aku baru makan. Jadi pola makanku tuh per 6 jam sekali baru aku makan. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa? Gak lapar kah? Atau gak sensasi? Sebenarnya lapar dan sensasi iya. Dan juga perut pun sakit waktu itu. Nah, jadi apakah aku nggak pernah ngelakuin pola makan yang 2 jam, 3 jam, 4 jam dan 5 jam itu? Ya jelas pernah. Aku lakukan per 2 jam, per setengah jam, per 1 jam, per 2 jam, 3 jam, per 4 jam aku lakukan. Tapi menurut aku sih, ini kan pengalamanku ya, itu kulakukan malahan membuat produksi asam lambungku tambah meningkat dan sensasinya tambah dahsyat. Jadi aku sempat frustasi juga. Sudah makan teratur per 2 jam, ada juga per 3 jam, kulakukan per 4 jam juga, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Nah, jadi setelah itu ya aku ada ketemu sama teman juga yang pernah sakit lambung. Ketemu sama dia, jadi dia bilang gini, coba ulang lah, coba kembali seperti semula lah pola makannya itu. Contohnya yaitu tadi, kalau dulu-dulunya makannya per 6 jam, ya cobainlah makannya per 6 jam. Gak usah yang 2 jam, 3 jam. Itu katanya sih, katanya dia bilang percuma kalau kamu makan per 2 jam, 3 jam. Kalau nanti itu malah buat sensasi asam lambung malah meningkat. Nah, setelah itu lebih baiknya kamu puasa, katanya gitu. Pas dia jelaskan gitu aku juga mikir, kok bisa, kok nggak kelaparan kah, atau nggak sakit kah lambungnya, sedangkan aku yang per 2 jam, ada juga yang per setengah jam, ya aku masih lapar, aku masih sakit juga lambung. Nah, setelah itu aku juga buka di YouTube ya, ada ustadz ya, ada dokter juga bilang bahwa untuk menyembuhkan asam lambung tuh ada juga alternatif dan juga termasuk efektif ya, yaitu puasa. Dengan berpuasa itu bisa mengurangi produksi asam lambung. Nah, dikarenakan aku mendapatkan seperti itu, akhirnya aku coba. Jadi hari pertama aku mencoba jam 7 aku sudah makan. Jam 7 aku sudah makan. Tapi itu nggak mampu aku sampai jam 1 aku harus puasa. Jadi aku nyemil sampai, tapi nyemilnya nggak terlalu yang seperti biasa, yang keseringan enggak. Ya jam 10 aku baru nyemil. Lalu setelah itu jam 1 makan. Setelah jam 1 sampai ke jam 7 malam aku nyemil lagi. Di jam 3, jam 4 aku nyemil. Memang
perut agak sakit dan sensasi. Nah, setelah itu besoknya aku coba lagi puasa tanpa makan, tanpa nyemil. Jadi aku cobain dari jam 7 jam 1 aku nggak nyemil. Setelah itu jam 1 sampai jam 7 aku nyemil karena apa ya? eh, yang dari jam 7 sampai jam 1 siang itu rasanya kayak gimana gitu. Akhirnya aku nyemil lagi. Besoknya aku coba bener-beneran dan aku niatkan bener-beneran dari jam 7 sampai jam 1 itu aku nggak nyemil, makan. Habis makan jam 1 sampai jam 7 malam aku pun tidak nyemil. Nah, dari situ aku pelajari bahwa sensasinya sama aja, rasanya pun sama aja. Nah, besoknya aku coba lagi dari jam 7 sampai jam 1 aku makan tapi nggak nyemil dari jam 1 sampai jam 7. Lalu aku makan, nah tapi nggak nyemil, dan itu ibaratnya aku berpuasa dari jam 7 sampai jam 1, dari jam 1 sampai jam 7 malam aku berpuasa. Alhamdulillah setelah itu aku merasakan agak enak gitu loh. Jadi kalau pertanyaannya apakah itu masih ada sensasi? Iya, memang masih ada sensasi. Cuman sensasinya itu sampai sekarang ya, sampai saat ini kadang aku merasain sih. Yang waktu sebelum sembuh itu dari sebelum makan jam 7 itu sensasi. Setelah makan jam 7 sekitar jam 8 itu ya, jam 8 lewat itu sensasi. Tapi itu tergantung aku. Contohnya kalau jam 7 pagi atau jam 1 siang ya, sebelum makan, kalau mau aku lama-lamain sensasi ya aku nggak makan. Harusnya jam 7 makan, ternyata aku jam 9 baru makan, ya sensasinya ya 2 jam aku ngerasain. Tapi kalau aku cepat makan, sensasinya ya paling setengah jam paling lama, itu pun nggak berat. Nah, kalau habis makan itu pasti sudah paling lama itu 1 jam sensasi. Mungkin di lambung waktu itu harus di lambung mencernanya ya, atau masih ada luka. Nah, jadi itulah pola makanku itu per 6 jam sekali untuk penyembuhannya. Nah, dan juga aku sangat yakin bahwa puasa itu, ini buat aku ya, puasa itu membuat lambungku menjadi lebih baik. Contohnya waktu bulan puasa kemarin, aku nebak mungkin aku nggak bisa puasa di bulan puasa kemarin. Tapi ternyata alhamdulillah 29 hari puasa itu aku alhamdulillah tunai, dan aku nggak menyangka kalau itu bisa aku lakukan. Nah, selama aku puasa itu, setelah puasa itu aku benar-benar ngerasain lambungku itu sangat enak dan sangat membaik di saat waktu bulan puasa itu. Jadi buat teman-teman yang mau melakukan ini ya, itu tergantung kalian. Intinya kalian harus punya niat, punya keyakinan, punya tekad yang harus tinggi ya untuk melakukan yang seperti aku, pola makan seperti aku ini. Ya, kalau kita memang sungguh-sungguh ya, insya Allah akan membantu kita. Dan juga aku mau ngasih tips sedikit ya, cuman saran aja. Jadi kalau kalian sebelum kalian makan, setengah jam kalian ya, pola makanku ya, waktu yang per 6 jam,
Sebelum kalian makan jam 7, setengah jam itu kalian harus minum air putih dulu. Minum aja air putih yang hangat ya, minum aja. Nah, setelah itu pas sudah waktunya jam 7 makan, silakan kalian makan. Nah, setelah makan, kalian jangan minum. Bertahanlah selama 30 menit baru kalian minum. Agar lambung benar-benar mencerna makanan kita. Supaya nggak langsung dia ke usus. Ya itu aja sih saranku. Dan bagi teman-teman yang merasai sensasi asam lambung, kalian harus tetap fokus menyembuhkan lambung kalian. Gak usah mikir yang aneh-aneh deh. Intinya fokus sembuhkan asam lambung kalian. Karena apapun sensasi ataupun apapun yang kalian rasakan, yang kalian cemas, yang bikin kalian aneh-aneh ya, yang contohnya takut mati, semua itu kan dari awal-awalnya kan karena penyakit. Contohnya ya karena penyakit asam lambung ini. Kalau nggak penyakit asam lambung ini, kemungkinan kalian nggak cemas berlebihan. Nah, jadi kalau kalian memikirkan masalah kecemasan kalian, tapi lambung kalian nggak disembuhin, percuma. Jadi fokuslah dulu sembuhkan ke lambung kalian. Karena aku sudah ngelakuin dan menjalani, aku terlalu fokus untuk nyembuhin otak, pikiran, lambungku malah tambah hancur, tambah nggak beres. Tapi setelah aku balikan, aku sembuhin lambungku, sampai alhamdulillah sudah membaik dan sudah sangat baik. Ya, masalah cemas, masalah khawatir, masalah apa itu nggak ada. Tapi kalau di saat kambuh ya jelas, siapapun itu pasti. Tapi kalaunya sudah lambung sudah bagusan ya, insya Allah nggak ada yang kepikiran aneh-aneh lagi deh. Intinya itu aja. Oke, cukup dulu ceritaku masalah pola makanku. Ya, intinya kalau masalah pola makan ini kalian harus yakin, harus benar-benar niat dan punya tekad yang benar. Insya Allah pasti Tuhan akan membantu kalian dalam penyembuhan ini. Itu aja ya. Udah dulu. Assalamualaikum.